detail yang memang kita sebagai pemain belajar banyak dengan adanya support dari IC. Bagian apa yang kita orang nggak bisa kaya ya, kita minimal butuh 10 juta dolar untuk bisa kaya karena itu duitnya datang dari situ. 1 juta kan paling setahun habis ya, mungkin beli mobil, beli ini, beli itu. 10 juta masih bisa lama. Thank you. Terjawab sudah? Cukup logis jawaban Pak Rogi ya, izin ya. Realistis ya. Iya, iya. Mohon izin, cukup. Ya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan media yang lain, silakan. Iya. Iya. Sebelah mana? Baik. Baik, terima kasih. Saya Bayu dari Harian Kompas. Buat Bu Febri ini, Davina dan Giorgio juga sebelumnya sudah dipasangkan beberapa kali ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa melihat bagaimana nih untuk perkembangan kolaborasi mereka di proyek ini dan apa pembelajaran yang mungkin bisa diambil terkait dengan pemilihan talent ke depan, Febri. Dan kedua, untuk Pak Rocky, Pak, ini sebagai production house yang sudah sering bekerja dengan berbagai talent termasuk dalam proyek ini, bagaimana Bapak melihat dinamika kolaborasi yang terjadi dan apakah hal tersebut mempengaruhi pendekatan Bapak dalam memilih atau mengeksplorasi talent yang ada? Dan untuk ketiga, untuk mungkin lokasi syuting bagi mungkin siapa yang bisa menjawab saja, kelihatannya di Bali dan mungkin bisa diinfokan untuk berapa lama syuting berlangsung, serta mungkin ada pemilihan dari lokasi ini di Bali, karena setahu saya memang Bali juga merupakan salah satu lokasi di mana beberapa produsen wine nasional itu ya berada. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, pertanyaannya luar biasa sekali. Masih bolong 3, Ibu Febri, silahkan izin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk secara general pemilihan cast itu kami biasanya memang story driven ya, dan juga berdasarkan kami memonitor terus apa yang menjadi respons dari penonton, dari masyarakat, dari users kami. Jadi biasanya itu berkembang terus sambil kami juga terus mengeksplor talent-talent baru supaya di setiap series pasti tampilannya akan selalu fresh gitu kan. Seperti kali ini ada Anthony yang baru pertama kali main di WTV dan penampilannya tadi teman-teman rekan-rekan media sudah lihat ya, bagus sekali kan actingnya. Ya, dan ya kedepannya sih kami terus akan mengeksplor talent-talent yang lain supaya di WTV series ini semakin banyak talent-talent yang bisa juga memainkan banyak judul gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Febri. Bapak Rocky, silakan. Kayaknya betul untuk klarifikasi, kayaknya Giorgino sama Davina belum pernah main bareng. Ini pertama kali, iya dipasangkan. Sebelumnya memang masing-masing ada di series yang berbeda, tapi ini pertama kali mereka dipasangkan sebagai couple di WTV Original Love and $10 Million. Dan kita biasanya pilih pemain dari skrip ya, soal kecocokan skrip, karena itu kan juga membicarakan tentang umur, tentang seberapa pemainnya connect sebagai karakter dan juga sebagai teman. Itu juga hal yang penting untuk ketika kita milih, karena kan ketika syuting kita antara 40 sampai 45 hari gitu kan ya. Dan juga ya kita syuting di Bali, kita sempat pakai winery-nya Bali yang namanya apa, yang wine Bali? Hattens. Hattens yang salah satu winery terbesar di Indonesia ya, dan salah satu yang di Southeast Asia juga, salah satu wine yang enak. Kita sempat syuting di sana untuk membuat kita punya syuting otentik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sudah terjawab, Mas? Izin? Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk kita semua ya. Silakan ada pertanyaan yang lain. Mungkin untuk pertanyaan ini untuk para cast, silakan. Sebelah mana? Siap. Baik, silakan Ibu. Terima kasih waktunya. Aku Nutila Raswati. Mau nanya aja ke para cast, udah tahu.
ini kan bisa dibilang kontroversial ya di luaran, dan saya tertarik dengan apa sih namanya tadi, instruktur intimasinya di kalian itu belajarnya gimana gitu. Saya menyiratkan tapi manis gitu, nggak itu kalian bisa nggak cerita prosesnya seperti apa, diajarin sama Mbak Putri Ayu kan tadi. Itu aja sih. Ibu izin dari media mana kalau boleh tahu? Hari ini bawa aku sendiri. Luar biasa. Baik, silakan mungkin untuk Davina terlebih dahulu ingin menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kita senang sih sebagai pemain kalau memang impact-nya ditangkapnya memang sangat real, sangat maksudnya sangat halus, tidak dibuat-buat gitu ya. Dan memang kita untuk workshopnya itu beberapa kali ya, kita sebagai cast sama Mbak Putri sebagai intimasi koordinatornya, dan dibuat se-safe mungkin, senyaman mungkin. Jadi karena mungkin workshopnya kita sudah matang pada saat reading juga, jadi pada saat di set paling kita sekali take aja ya, gak begitu banyak karena memang sebelumnya kita udah ada workshop, udah ada koreo, dan memang sudah diberitahu di mana nih batasannya Davina, bukan batasan Elina tapi di mana batasannya Davina. Jadi sehingga pada saat pengadeganan gimana biar hasilnya tuh tetap sesuai skrip, memuaskan, tapi dengan menghargai juga batasan dari para pemain gitu. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin untuk Kak Georgina ada yang ingin tambahkan, silakan terkait pertanyaan dari Ibu. Ya, sepertinya udah banyak dijawab ya sama Davina. Aku setuju banget bahwa itulah pentingnya adanya IC untuk karena setiap pemain, setiap cast yang terlibat ketika ada scene-scene tertentu seperti itu pasti punya batasnya masing-masing. Dan ada beberapa hal detail-detail yang memang kita sebagai pemain belajar banyak dengan adanya support dari IC. Bagian apa yang kita tidak ingin tersentuh dan lain sebagainya. Batasannya Davina, batasannya Elina, batasan saya sendiri, itu semua sudah di-plan dari awal gitu. Kita lakukan koreo berkali-kali, and I think it's very important itu, because I think that's the reality ya, bahwa di dalam sebuah rumah tangga, apalagi seperti Arman dan Elina, a lot of intimacy scenes itu memang harus dibuat sedemikian rupa, harus menjadi beautiful gitu. Ada yang memang harus mungkin lebih tidak beautiful, tapi most of time semuanya itu benar-benar dipikirin sedetail mungkin, bahwa harus semanis mungkin gitu, agar penonton juga bisa merasakan feel-nya. Oh, this is true love. Oh, this is lust. Semuanya berbeda-beda. Sih kalau dari aku, thank you. Terima kasih banyak. Mungkin Kak Antoni sih ada yang mau ditambahkan? Karena tadi scene-nya pertama beliau nih yang kita lihat. Silakan. Iya, iya episode 1 mungkin agak banyak ya scene beberapa, tapi udah cuma segitu doang sih. Yang lainnya udah tentang NPD-nya Dias gitu. Tapi kalau episode 1 mungkin agak sedikit brutalnya Dias, tapi itu cuma kasih lihat aja kan. Dias memang brutal ya. Sedikit tuh apa ya maksudnya ya? Iya, kalau intimate scene kebanyakan sih gimana ya, kayak lucu aja kalau kita lagi ngelakuin gitu, kayak bukannya orang pasti mikirnya kalau di posisi kita, orang lihat kita di film mungkin wow ini real banget gitu, kayak beneran terjadi. Tapi kalau kita lagi actingin itu kayak lucu banget, kayak Davina mungkin gak ada di depan, terus cuman aku yang lagi menggila gitu, terus direkturnya suka, ya udahlah, terus kayak agak kelebihan kali ya gitu. Jadi kayak seru aja sih, kayak pengalaman yang beda aja. Sedikit, tapi untungnya kita juga dijagain sama Mbak Putri ya pas kita lagi beradegan di lokasi syuting. Jadi kalau misalnya ada dari case-nya yang nggak nyaman sama actingnya, itu bisa langsung diobrolin sama Mbak Putri gitu biasanya. Gitu. Baik, cukup menjawab Ibu? Luar biasa. Kalau begitu kita buka kembali sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya, boleh? Yang mana? Iya, di sebelah sana, izin. Boleh sebutkan nama dan asal dari media mana, izin? Ya, selamat sore. Saya Rudiansyah dari Rumpi di Sini Media, Palmerah, Jakarta Barat. Saya mau tanya kepada Bu Febri sama Pak Rocky, strategi apa yang disiapkan dengan adanya film Love and $10 Million ini di tengah gempuran OTT dan platform yang ada di Indonesia ini,
Dan juga untuk para kes, saya mau tanya sudut pandang bisnis ini kan ada bisnisnya juga, berbau bisnis. Sudut pandang bisnis dan ekonomi di Indonesia kondisionalnya bagaimana, dan juga untuk persebaran produk ilegal termasuk miras. Terima kasih, semoga film ini sukses di pasar. Pertanyaan yang itu membuat Kes semuanya bengong berpikir keras, luar biasa di sini. Kak Davin langsung lihat ke atap, Kak Giorgino lihat ke kiri, Kak Antoni ke kanan, Kak Elina ke bawah. Ini jawabannya gimana katanya? Oke, kita tunggu jawabannya bersama-sama. Ibu Febri dulu silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari WeTV, kami biasanya melihat dari ceritanya ya, dan dari Pak Rocky Hitmaker Studios memiliki memang cerita yang khasnya Pak Rocky lah. Khasnya Pak Rocky biasanya memang kalau di WeTV prinsipnya gini, setiap produser memiliki visi masing-masing ya. Yang WeTV lihat ceritanya, balik lagi cerita, desain karakternya seperti apa yang mau kita bawa untuk audiens Indonesia itu terutama. Jadi dari approach-nya, bagaimana eksekusinya, dan bagaimana untuk secara teknis itu kami kembalikan ke masing-masing produser, karena setiap produser pasti memiliki keistimewaan masing-masing ya, membawa visi mereka masing-masing. Biasanya kalau Pak Rocky kalau bisa dilihat dari Main Api, Cinta Mati ya, ada thrillernya ya Pak ya. Itu jagonya Pak Rocky lah. Jagonya Pak Rocky, dan pasti dengan standar kualitas yang tinggi dalam mengeksekusi, itu yang kami cari. Dan perpaduan semuanya ya, jadi bagaimana para cast menghidupkan setiap karakter, sinergi itulah yang kami bawa dalam satu tayangan series Love and $10 Million ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pak Rocky silahkan izin untuk menambahkan. By the way, kayaknya miras bukan ilegal deh. Miras. Ada beberapa produk-produk Oke, tapi ya di sini kan bisnisnya itu legal yang mereka bikin. Bisnis winery adalah sesuatu yang lumayan normal di Bali juga ya. Kita bahkan syutingnya di winery di sana juga. Walaupun di sini di Bogor sekarang udah mulai ada, tapi beda ya stylenya dari yang di Bali. Kami membuat memang sesuatu yang beda ini kali, karena seperti itu ada banyak OTT. Jadi memang ketika kita kerjasama dengan WeTV, apa yang bikin ini series beda, apa yang bikin ini menarik, dan apa yang bisa dapat penonton beda dari yang mereka cari di luar. Seperti syuting di Bali, di wineries, cerita soal bisnis, about love, lust, hal-hal seperti itu nggak banyak dieksplor di luar. Kebanyakan itu stylenya ya mirip-mirip ya. Yang ini belum pernah ada yang buat, dan mungkin karena itu juga ketika trailernya keluar banyak banget komentar yang menarik, dan mereka semuanya bilang bahwa ini sesuatu yang belum pernah dibuat. Jadi kami mudah-mudahan bisa menghibur penonton dengan entertainment yang beda. Amin. Thank you. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi. Sabar, emosi banget langsung angkat tangan. Ini ada satu pertanyaan nih untuk para cast tadi, perwakilan aja terkait dengan ekonomi, jual beli, sama tadi itu apa tuh miras, izinnya. Yang paling dewasa kan. Iya. Mungkin nanti kalau nanya informasi lebih lanjut itu ke BPOM aja. Iya, ini kita ini aja ya, ini permukaannya. Mas Antoni sih silakan, mungkin ada. Giorgino aja lebih bisa. Apa mau dijawab via WhatsApp aja? Oke. Maaf tadi aku boleh diulang pertanyaannya apa tadi? Sudut pandang? Nah, sabar. Oke. Nah, aku tadi setuju seperti apa yang Pak Rocky bilang, bahwa apa yang ada di series ini itu memang semuanya it's legal, you know. Kita semua bisa mengkonsumsi, legal secara hukum juga untuk mengkonsumsi itu. So, menurut saya itu nggak ada hubungannya sih sama yang ilegal, karena kita nggak berbicara tentang yang ilegal ya, Pak Rocky. So, dari aku sih itu. So, yeah, that's it. Ya udah cukup mas Giorgino cukup aja memulai. Ya nanti saya ditembak harus menjawab ini. Iya, untuk informasi lebih lanjut searching aja.